see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar warga desa Sukawati. Do you see what I see? Saya Andi Putro berkesempatan pada malam hari ini untuk menceritakan sebuah kisah mistis. Lebaran adalah suatu momen yang sangat membahagiakan bagi umat muslim. Silaturahmi dengan kerabat dan saudara, menikmati berbagai hidangan istimewa. Tetapi tidak berlaku dengan bagi semua orang yang hidup miskin di desanya. Tetapi momen lebaran kali ini banyak mengalami kejadian-kejadian yang tidak wajar baginya. Seperti halnya kisah mistis malam hari ini. Selamat mendengarkan. Benarkah ada kampung gaib? Memang sepertinya hanya sebuah cerita misteri. Namun hal ini pernah dialami oleh beberapa orang. Seperti halnya yang dialami Pak Harso pada tahun 1997 di daerah Jawa Tengah. Keluarga Pak Harso termasuk golongan orang yang tak mampu atau di bawah garis kemiskinan. Pekerjaannya hanya sebagai buruh tani. Ia memiliki satu istri dan 2 orang anak masih kecil. Yang sulung berumur 10 tahun, yang kedua berumur 7 tahun. Peristiwa itu terjadi saat hari terakhir bulan puasa atau menjelang takbiran. Pak Harso belum mempunyai daging untuk dimasak buat hari lebaran karena tidak memiliki uang yang cukup untuk belanja menyambut hari raya lebaran. Pak Harso merasa kasihan kepada 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Sebab di hari lebaran besok tidak bisa memasak istimewa seperti keluarga lainnya di desa mereka. Keluarganya tidak mempunyai daging ayam, apalagi daging sapi. Sehingga hati Pak Harso merasa miris dengan kemiskinannya. Sore hari jam 16, Pak Harso berjalan ke pinggir hutan berencana mencari ayam hutan untuk dijadikan menu masakan Idul Fitri. Sambil berpamitan kepada istrinya, Pak Harso pun berangkat ke pinggiran hutan sambil membawa jebakan ayam. Namun hingga menjelang 17.30, ayam hutan tak muncul seekor pun. Dalam hati Pak Harso berkata, besok mau lebaran tapi daging ayam belum ada. Bagaimana dengan keluargaku? Mereka tidak bisa makan enak di hari raya. Tentu tak tega sebagai seorang bapak melihat anaknya tidak makan yang istimewa di hari lebaran. Hanya makan sayur. Tidak seperti tetangganya yang memasak daging sapi dan daging ayam di hari raya. Ada rasa sedih saat itu di hatinya Pak Harso. Saat sedang melamun di pinggir hutan menjelang waktu maghrib, Pak Harso melihat ada seekor ayam hutan tepat di depannya dengan jarak 5 meter. Pak Harso seketika bergembira melihat ayam hutan dan langsung ingin menangkapnya dengan kedua tangannya. Namun, ayam itu sengaja menghindar dari tangkapan tangan Pak Harso. Anehnya, ayam hutan itu tidak kabur menjauh, hanya berputar di sekitar Pak Harso. Sementara itu di rumah, istri Pak Harso yang bernama Bu Darmi merasa gelisah karena sudah menjelang maghrib tapi suaminya belum juga pulang ke rumah. Entah kenapa saat itu Bu Darmi seperti mendapatkan bisikan agar menyusul ke pinggir hutan menjumpai suaminya Pak Harso. Tak lama kemudian,
Bu Darmi mengajak kedua anaknya menyusul Pak Harso ke pinggir hutan tersebut. Sekitar jam 18.30 selesai maghrib, karena langit mulai gelap, Bu Darmi membawa obor bambu dengan penerangan. Setengah jam berjalan, Bu Darmi dan kedua anaknya sampai di tempat Pak Harso. Bu Darmi melihat suaminya sedang berputar-putar menangkap ayam hutan. Pak Harso kaget melihat anak dan istrinya datang. Lalu berkata, "Kok kesini, Bu?" Bu Darmi segera menjawab, "Kami khawatir, Pak. Sudah malam Bapak belum pulang. Dapat ayamnya, Pak?" Pak Harso berkata, "Belum, Bu. Itu ayamnya dari tadi aku tangkap belum kena juga. Hanya berputar di sini ayamnya." Saat asik bicara dengan istrinya, tiba-tiba saja ayam hutan itu terbang pendek, loncat masuk ke dalam hutan sehingga tak terlihat lagi. Saat mereka kebingungan karena ayam hutan kabur, entah dari mana muncul suara langkah kaki kuda delman dengan kusirnya menghampiri keluarga itu. Dalam hati Pak Harso dan Bu Darmi berucap, "Kok di hutan ada delman?" Delman dan kusir berhenti tepat di hadapan mereka dan mengajak warga miskin itu untuk naik ke atas delman malam itu. Kusir delman berkata, "Monggo Pak, Bu, Adik, silakan naik. Saya disuruh menjemput kalian oleh juragan ke rumahnya." Tak banyak pikir panjang keluarga Pak Harso menurut seolah seperti kena hipnotis, atau akhirnya mereka ikut naik ke atas delman. Perjalanan dengan delman itu masuk menerobos ke dalam hutan. Namun anehnya jalanannya sangat bagus, licin dan lurus. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya sampailah delman memasuki perkampungan. Bentuk rumah-rumah bagus semua tertata rapi di kampung tersebut. Kemudian delman itu berhenti tepat di sebuah rumah mirip gedung yang sangat indah dan mewah. Pintu gerbangnya dijaga oleh 2 orang prajurit berpakaian zaman dulu mirip kerajaan. Kusir delman menyuruh semua keluarga Pak Harso turun dan mengajak masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Dalam rumah mewah itu, Pak Harso dan keluarganya terkesima melihat seisi perabot yang terbuat dari emas. Dan tak lama muncul sepasang suami istri dan anak-anaknya yang sangat banyak sampai bingung Pak Harso menyaksikannya. Mungkin lebih dari 40 anak-anak di rumah mewah tersebut sedang duduk melingkar di meja makan yang sangat besar. Kemudian pemilik rumah itu menyambut Pak Harso sekeluarga dan menyuruh ikut duduk di meja makan. Pak Harso dan istri juga kedua anaknya ikut duduk di meja makan besar itu. Keanehan dari rupa bentuk mereka yaitu kedua matanya agak naik ke atas mirip mata burung. Pak Harso dan Bu Darmi hanya diam saja. Menu di atas meja makan tertata rapi. Ada nasi hangat, ayam goreng, semur daging, dan sayur mayur berikut buah-buahan dan aneka cemilan kue. Seumur hidupnya Pak Harso belum pernah melihat menu makanan selengkap ini di atas sebuah meja makan. Pemilik rumah mewah itu menyuruhnya makan jangan malu-malu. Akhirnya Pak Harso, istri dan kedua anaknya ikut menyantap makanan bersama keluarga tersebut dengan lahapnya. Selesai makan-makan, Pak Harso ngobrol dengan keluarga itu dengan canda tawa. Akrab sekali seolah seperti saudara sendiri. Segala topik obrolan nyambung saling bercengkrama. Entah berapa lama mereka mengobrol, Pak Harso tidak ingat yang jelas. Cukup lama malam itu mengobrol. Kemudian
pemilik rumah mewah itu menyuruh Pak Harso dan keluarganya untuk segera pulang. Tepat di depan rumah mewah tersebut sudah ada 2 delman yang siap mengantarkan pulang, di mana 1 delman untuk Pak Harso dan istrinya juga kedua anaknya. Sedangkan 1 delman lagi khusus untuk barang oleh-oleh pemberian keluarga mewah tersebut. Para pembantu di rumah mewah tersebut menyusun barang oleh-oleh untuk Pak Harso. Ada beras 2 karung, pisang 1 tandan, 1 karung singkong dan ubi. Ada 10 kelapa, ada 1 karung tepung terigu, minyak goreng, sekardus ikan sarden, dan masih banyak lagi sembako pemberian diletakkan dalam delman tersebut. Kemudian Pak Harso sekeluarga berpamitan kepada suami istri pemilik rumah mewah itu, dan juga pamitan ke anak-anaknya yang jumlahnya sangat banyak sekali. Setelah naik ke atas delman, si kusir segera berjalan dengan diiringi delman di belakangnya yang berisi aneka macam oleh-oleh pemberian dari keluarga mewah tersebut. Sama seperti saat berangkat, di kiri kanan hamparan pohon besar dan jalanan yang sangat halus dan rapi. Hingga sampailah delman tersebut di depan rumah Pak Harso tepat tengah malam jam 00.30. Suasana desa malam itu sepi. Warga telah tertidur pulas. Tak ada suara takbir bergema. Kemudian kusir delman dan Pak Harso menurunkan semua oleh-oleh hasil bumi dan sembako dibawa masuk ke dalam dapur rumahnya. Selesai semua barang diturunkan, lalu kusir delman berpamitan kepada Pak Harso untuk kembali ke rumah juragannya. Jam menunjukkan angka 01.00. Pak Harso dan keluarganya akhirnya tertidur pulas di kamarnya. Saat sedang tertidur pulas, Pak Harso bermimpi didatangi seekor burung yang cukup aneh. Burung itu datang ke rumah Pak Harso ingin mengucapkan terima kasih. Memang saat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri, Pak Harso telah menyelamatkan seekor burung dari jerat milik orang lain saat ke hutan. Warna burung itu bagus dan indah, dan Pak Harso tidak tahu jenis burung apa. Yang jelas saat itu kena jerat. Pemilik jerat tak diketahui entah kemana. Pak Harso merasa kasihan, lalu melepaskan burung tersebut ke dalam hutan. Kejadiannya 7 hari lalu sebelum hari raya Lebaran. Entah mengapa kok tiba-tiba saja burung itu datang dalam mimpi Pak Harso malam itu. Kemudian pagi pun datang menjelang. Pintu rumah Pak Harso ada yang mengetuk-ngetuk dari luar. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Harso. Rupanya beberapa tetangga berdatangan ke rumah Pak Harso dan berkata, "Pak, kemana saja di hari Lebaran? Kok Bapak sekeluarga nggak ada di rumah?" Wajah Pak Harso seketika bingung. "Ah, yang bener Pak, bukannya hari ini baru Lebaran? Perasaan saya dan keluarga semalaman hanya pergi sebentar sampai jam 01.00. Kemudian tetangganya menjawab, "Benar Pak Harso, kemarin saat Lebaran banyak tetangga desa yang mau datang ke rumah Pak Harso. Tapi rumah Bapak sepi dan dikunci. Kemudian hari kedua rumah Pak Harso juga sepi. Kami berpikir Bapak ke rumah mertua Lebaran di sana." Akhirnya Pak Harso bertanya, "Bukannya hari ini Idul Fitri ya?" Kemudian Pak Harso dan istrinya menuju ke dapur dan melihat oleh-oleh. Semua hasil bumi dan sembako itu ternyata asli masih ada. Ada wujudnya beras, bisa dimasak oleh istri, dan pisang juga digoreng. Pak Harso berkata, semua sembako dan hasil bumi asli wujudnya. Pak Harso menyimpulkan
bahwa mereka sekeluarga telah dibawa masuk ke kampung gaib jin muslim, jelmaan dari seekor burung hutan yang telah dia selamatkan dari jerat. Sebuah pengalaman di tahun 1997 yang tak mungkin terlupakan oleh Pak Harso dan Bu Darmi beserta kedua anaknya. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah, Lebaran tahun berikutnya warga Pak Harso tidak lagi kesusahan dan selalu ada rezeki saat merayakan Idul Fitri di desanya. Para pendengar, do you see what I see? Itulah tadi sebuah kisah dari Pandu Eka mengenai pengalaman mistisnya Pak Harso melewatkan Lebaran di sebuah kampung gaib. Pak Harso diperlakukan istimewa di kampung tersebut dikarenakan tanpa sepengetahuan Pak Harso bahwa ia dulu pernah melakukan sebuah kebaikan, yaitu menolong seekor burung yang terjerat jaring. Para pendengar, do you see what I see? Hikmah yang bisa kita ambil yaitu kebaikan apapun yang kita lakukan, meskipun kebaikan tersebut sekecil biji kurma, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan tersebut tanpa kita duga. Terima kasih sudah mendengarkan kisahnya. Selamat malam warga desa Sukawedi. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com